Bagaimana cara menangani sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah umum, sedangkan kadang ada pemulung yang tidak mengetahui kalau itu adalah sampah limbah berbahaya. Ini hampir sama pertanyaannya dari Bapak Satidum dari Palu Sulteng. Bagaimana cara menangani sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah umum, sedangkan pihak terkait tidak peduli? Ini mungkin perlu penegasan jawaban Ibu di sini agar mulai ada awareness dan ini seperti apa sih sebenarnya penanganan sampah, apakah ini benar atau tidak gitu. Walaupun praktek di lapangan masih banyak terjadi gitu. Silakan Bu. Ya, akhir-akhir ini kalau mengikuti media kan ini ya, kita suka mendengar ya, ada laporan di TPA misalkan gini kan, dan orang itu suka pinter juga ya, misalkan gini, area TPA itu kan pasti ada area inti dan area yang sangat luas yang tidak terkendali, dan di ujung yang tidak terkendali itulah yang dilakukan pembuangan liar kan gitu ya. Dan menurut saya komunikasi pemulung kan mohon maaf mungkin tidak tahu yang disebut ada gambarnya infeksius. Kalau Bapak Ibu sekalian pasti bisa paham, oh ini infeksius. Tapi kalau yang pemulung, mungkin karena ketidaktahuan mereka, maka menurut saya lebih amannya adalah tadi kan, ditulis limbah COVID. Pasti orang takut kok. Orang limbah COVID pasti orang menjauh kok, tidak akan membongkar. Tapi pertanyaannya kan gini, di banyak tempat itu Dinas LH bergabung dengan kebersihan. Ya, hanya bagi bidang misalkan. Kebanyakan di Jawa itu seperti itu. Mudah-mudahan di sana kalau ada kebersihan tersendiri sih lebih bagus. Tapi tolong koordinasi antara Kesling, DLH dan Puskesmas untuk mengedukasi hal ini. Katakanlah melakukan pengawasan ke TPA itu menjadi lebih luas wilayahnya. Tidak hanya di TPA inti tapi di area yang lebih dibilang kosong. Karena itu menjadi menjadi pemicu orang-orang yang tidak bertanggung jawab melemparkan limbahnya padahal itu mengandung limbah medis ke tempat yang tidak terhiraukan. Dan lagi nanti ada pemulung yang tidak tahu, diorek-orek, dibuka-buka, karena apalagi nggak ada tulisannya limbah COVID, maka dia akan dengan mudah mengakses itu dengan tanpa memperhatikan dampaknya kepada kesehatan diri mereka sendiri. Kasihan mereka. Sudah nggak tahu, kemudian kalau terpapar juga dia mungkin nggak ada yang ngetes, kemudian tiba-tiba sakit. Jadi mohon koordinasi ini sudah beberapa hari ini kami mendengar adanya itu tadi kalau gini, TPA itu kan ada UPTD-nya. Mudah-mudahan di Sulawesi, di Maluku pun seperti itu. Jadi tolong koordinasi dengan UPTD yang karena yang melakukan pengawasan itu UPTD-nya. Meluaskanlah luaskan area pengawasannya, kemudian tadi ya memang patroli ya, mau nggak mau patroli sih sebenarnya. Dan tadi yang rumah tangga pun diedukasi untuk menuliskan limbahnya, limbah jelas limbah COVID atau limbah infeksius gitu. Nanti pilihannya limbah COVID atau infeksius itu nanti mungkin ranahnya mungkin bisa ditegaskan di sesi yang siang ya Bu Christine. Kami mengikuti anjuran dari Kesling lah dalam hal ini yang lebih memahami limbah. Tapi setidaknya dua opsi itu kan, limbah COVID, limbah infeksius itu sudah menimbulkan efek takut ya menurut saya untuk tidak membuka-buka seenaknya karena ketidaktahuannya gitu kan ya. Demikian Bu.